Halo siswa-siswi, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pertemuan tatap muka di kelas sebelumnya, kita telah membahas mengenai teks cerita sejarah, baik dari segi struktur maupun ciri kebahasaannya. Nah, pada video ini, Ibu mau memberikan contoh bagaimana cara menceritakan cerita sejarah. Seperti yang kita ketahui, cerita sejarah ada dua jenis, yaitu sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Contoh cerita sejarah yang mau Ibu berikan hari ini adalah cerita sejarah fiksi. Silakan disimak baik-baik, semoga bermanfaat. Batu menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari desa di Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan anak gadisnya. Anaknya sangat cantik, namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu seorang pemalas, tak pernah mau membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya setiap hari hanya bersolek tanpa memikirkan ibunya yang sibuk mencari nafkah. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya ke desa untuk berbelanja. Letaknya amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki berjam-jam untuk sampai ke desa. Anak gadis itu berjalan melenggang dan memakai pakaian yang amat cantik, agar nanti orang-orang yang melihatnya mengagumi kecantikannya. Sementara itu, ibunya berjalan di belakang dengan membawa keranjang dan berpakaian yang tak layak pakai. Karena mereka tinggal di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka tak puas-puas memandangi wajah gadis itu, terutama para pemuda. Namun, ketika melihat perempuan yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Mereka mulai bertanya-tanya, siapakah orang yang berjalan di belakang gadis itu? Di antara orang yang melihatnya itu, ada seorang pemuda mendekati dan bertanya, "Hai gadis cantik, siapakah yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" Lalu gadis itu menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku. Dia adalah pembantuku." Tidak berapa jauh dari tempat tadi, ada lagi seorang pemuda yang bertanya, "Hai gadis manis, siapakah yang berjalan di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" Namun gadis itu menjawab, "Bukan, bukan, dia bukan ibuku. Dia adalah budakku." Begitulah jawabannya apabila ditanya mengenai orang yang di belakangnya itu. Pada mulanya, mendengar jawaban anaknya itu, ibunya masih bisa menahan diri. Namun setelah berulang-ulang diperlakukan seperti itu, ibunya tak bisa menahan diri. Maka ibunya berdoa, "Ya Tuhan, hukumlah anak hamba ini, hukumlah dia, hukumlah anak ini, hukumlah anak durhaka ini." Setelah itu, atas kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, maka tubuh anak itu berubah menjadi batu. Perubahannya dimulai dari kaki sampai setengah badan. Anak itu menangis dan memohon ampun kepada ibunya. "Ibu, ibu, ampunilah saya, ampunilah anak durhaka ini, ampunilah saya ibu." Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh anak gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Namun sekalipun sudah berubah menjadi batu, orang-orang dapat melihat bahwa batu itu menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari anak yang dikutuk tersebut disebut batu menangis. Demikianlah cerita sejarah yang berbentuk fiksi ini. Oleh masyarakat setempat, dipercaya bahwa barang siapa yang mendurhakai ibu kandungnya,
maka ia akan mendapat hukuman dari Tuhan. Oleh masyarakat setempat, sampai sekarang batu itu disebut sebagai batu menangis yang berasal dari anak yang telah dikutuk oleh Tuhan karena mendurhakai ibu kandungnya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan dapat menjadi contoh bagi kalian, siswa-siswi, untuk menceritakan cerita sejarah. Terima kasih. Salam sehat selalu.